Keras FM memainkan tebang terbaik di Magetan. Resi 90,6 FM memainkan teman terbaik di Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Rasi. Di kesempatan Selasa 19 Januari 2021 ya, seperti biasanya kita untuk hari ini di acara ngobrol bareng bersama dengan PLT Kepala Dinas PUPR, ada Bapak Mokhtar SSTMT. Selamat pagi Pak Mokhtar. Selamat pagi. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Selamat pagi para pendengar semua di Magetan. Iya, dan ini Pak Mokhtar nggak sendirian ya, bersama dengan Kabid SDA ada Pak Yuli Kaiswah Yudi STMT. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Yuli? Alhamdulillah. Saya panggilnya Pak Yuli ya. Iya. Alhamdulillah sehat semua ya untuk pagi ini. Gimana nih kesan pertama datang ke Rasi FM? Apa sebelumnya sudah pernah datang? Sebelumnya belum pernah datang. Baru pertama ini hari ya Pak ini ya? Tadi nyari-nyari alamat. Tapi kalau mendengarkan Rasi sering gitu. Oh iya, mendengar setia ya Pak ya. Baik, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang pembangunan embung tahun 2021 ya Pak ya. Baik, mungkin nanti sahabat Rasi yang ada di rumah ini yang ingin ikut berinteraksi dengan Pak Mokhtar, Pak Yuli dari PUPR nih, silahkan saja ya, bisa lewat telepon 896-137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan secara live di Facebook Rasi Magetan ya. Baik, langsung aja kita membahas tentang embung sendiri nih Pak. Pak Mokhtar dulu deh. Iya, monggo Pak Mokhtar untuk pembangunan embung di tahun 2021 ini, monggo. Iya. Dinas PUPR Kabupaten Magetan ini ada beberapa bidang, antaranya 5 bidang, diantaranya adalah bidang sumber daya air. Nah, tugas bidang sumber daya air ini adalah pertama bagaimana menyediakan air baku untuk pertanian, kemudian air baku yang harus kita adakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalkan air minum juga bisa. Nah, air ini semakin lama cadangan air di dalam tanah ini kan juga semakin turun muka air tanahnya. Nah, untuk supaya muka air tanah ini tidak turun, ini perlu adanya recharge air di dalam tanah. Karena kalau dipompa terus setiap hari, dengan banyaknya pompa, dengan kemajuan teknologi, semakin banyak petani setiap tulaan, setiap sawah punya pompa, akhirnya muka air tanah jadi turun. Nah, untuk menjaga ini semua perlu adanya recharge air di dalam tanah. Salah satu diantaranya fungsi embung-embung ini adalah untuk recharge air yang ada di dalam tanah nanti. Nah, jadi kalau diisi ulang kayak itu ya. Handphone juga dicas gitu. Betul, recharge lagi. Nah, kalau musim kemarau fungsinya adalah untuk cadangan air. Kemudian kalau musim hujan fungsinya juga bisa pengendalian banjir. Nah, sehingga ini bisa di musim hujan berfungsi memanen air hujan. Terus kemudian kalau musim kemarau, air hujan yang kita panen ini sebagai cadangan agar air tanah ini muka air tanahnya tidak turun seperti itu. Nah, di 2021 ini kita melanjutkan, ada 9 embung yang kita lanjutkan. Melanjutkan dalam arti berarti tahun 2020 kemarin ini sudah kita bangun, ada 11 embung ya Pak Yuli ya. Ada 11 embung yang kita bangun, dan yang tahun ini ada 9 embung yang kita lanjutkan. Karena keterbatasan anggaran di musim pandemi COVID ini, di PU ini hanya separuh dari biasanya. Hanya anggarannya separuh dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak semua embung yang kita bangun itu bisa kita lanjutkan. Hanya dari 11 itu hanya 9 yang kita lanjutkan, tetapi khusus untuk embung Ringin Agung ini nanti mempunyai daya tampung 40.000 meter kubik dengan anggaran 2 miliar nanti akan kita selesaikan di tahun 2021. Begitu sementara ya. Baik, ini untuk Pak Yuli ya. Untuk di embung di Ringin Agung sendiri ini letaknya di sebelah mana ini Pak?
Embung Ringin Agung sendiri ini posisinya berada di belakang pasar desa Ringin Agung ya, atau di depan kantor kejaksaan atau depan kantor Dindik. Oh, yang ke arah barat. Jalan Karya Dharma. Ya, betul. Jadi embung ini nanti memang seperti yang disampaikan oleh Pak Mukhtar tadi, fungsinya di samping untuk penampung air hujan pada saat curah hujan tinggi, juga sebagai pengendali banjir. Pengendali banjir. Karena di situ kayaknya sering banjir deh Pak, kalau musim penghujan. Mungkin masih ingat beberapa tahun yang lalu ada korban yang terhisap di situ. Betul. Nah, jadi hanyut. Jadi nanti airnya sebagian kita belokkan ke kanan. Kalau kita melihat air itu, kita ngelihatnya ke arah hilir. Jadi masuk ke Embung Ringin Agung, sebagian tetap masih kita alirkan ke arah Jalan Imam Bonjol atau Tamrin. Oh gitu. Jadi kecil, nanti sebagian kecil yang masuk ke Imam Bonjol atau Tamrin, tapi sebagian besar nanti pada saat musim hujan tinggi kita belokkan ke arah Embung Ringin Agung kalau sudah jadi. Oh seperti itu. Terus untuk pembuatan embung yang ada di Ringin Agung sendiri ini Pak, untuk tahap pengerjaannya ini sudah berapa persen? Apakah sudah jadi atau masih tahap proses pembuatan seperti itu? Ya, jadi di tahun 2020 kemarin kita sempat menangani yang Ringin Agung. Nah itu baru sekitar 30%-an. Jadi hanya peletakan pondasi aja sebenarnya. Pembersihan lokasi. Ya, pembersihan lokasi untuk tahun 2020. Kecil, tadi kita nanti tahun ini agak besar nilainya sekitar 2 miliaran. Jadi kita akan segera tenderkan karena dengan nilai sebesar itu kalau tidak segera kita mulai, kita khawatir waktunya juga tidak mencukupi. Jadi harapan dari dinas tahun ini untuk Ringin Agung bisa terselesaikan. Jadi embung ya. Embung sendiri ada di Ringin Agung ini diharapkan di tahun 2021 ini bisa terselesaikan seperti itu. Dan untuk masyarakat sendiri Pak, ini untuk dibangun embung sendiri ini antusiasnya bagaimana ini? Ya. Kalau untuk masyarakat Ringin Agung sendiri sebenarnya mereka begitu antusias terkait dengan nanti kalau jadi untuk wisata dan perikanan. Betul. Tapi kalau untuk memanfaat di bawahnya airnya, jadi airnya bisa digunakan untuk pertanian irigasi. Jadi kalau yang ketempatan embungnya seperti yang sudah di Pendem Ngariboyo itu ya, yang ketempatan itu mungkin ada destinasi permainan dan macam-macam di situ, perikanan juga bisa hidup. Yang di bawah embung itu bisa memanfaatkan untuk air irigasi. Oh gitu ya. Jadi untuk pembuatan embung sendiri ini manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau masyarakat sangat antusias karena gini Mbak, lahan yang ada yang kita bangun itu pun partisipasi dari masyarakat. Dan ada beberapa embung di Kabupaten Magetan ini memang kita sedang bersinergi dengan masyarakat. Artinya bersinergi itu tanahnya yang menyiapkan adalah masyarakat, fisiknya yang membangun dinas PU. Jadi kalau kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat, pembangunan akan bisa lebih cepat. Gitu. Nah ini diharapkan untuk warga Ringin Agung ya. Mungkin ada warganya yang ikut membantu seperti itu Pak untuk proses pembuatannya. Kalau pembuatan secara teknis memang sudah dikerjakan oleh pemborong. Partisipasi masyarakat berupa dukungan-dukungan, misalkan tanah seperti tadi, kesepakatan desa itu tadi, dukungan moral itu tadi. Dan juga doa ya Pak. Doa pasti ya. Baik, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya buat Pak Mukhtar dan Pak Yuli ya, buat Sobat Terasi yang ingin tanya-tanya monggo silakan ya. Dan jangan kemana-mana, tetap rapat terus di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. 0,75 yes 75 0,75%. Apa sih kok 75 0,75%? Bunga kredit Bank Rasuna murah banget, hanya 0,75%. Dalam rangka mendukung program pemerintah Percepatan Ekonomi Nasional atau PEN dan ulang tahun ke-29 4 Januari 2021, Bank Rasuna obral kredit. Bank Rasuna menurunkan bunga kredit hanya tinggal 0,75% per bulan. Ya, bunga kredit Bank Rasuna hanya 0,75%. Dan ingat, fasilitas bunga kredit 0,75% Bank Rasuna ini mulai berlaku Januari 2021. Segera manfaatkan kemudahan bunga kredit 0,75% ini untuk seluruh produk perkreditan Bank Rasuna, kredit perdagangan, industri pertanian, peternakan, jasa maupun kredit konsumtif.
Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Bunga kredit 0,75%. Segera hubungi kantor-kantor Bank Rasuna terdekat. Kantor pusat Jalan Jaksa Agung Suprapto 88 Ponorogo. Telepon dan fax 0352 482 063. Kantor cabang Jalan Jenderal Sudirman nomor 40 Jetis, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Magetan, dan Jalan RA Kartini 89 Trenggalek. Kantor pelayanan kas Jalan Yosudarso 6 Kauman Sumoroto, Jalan Raya Ponorogo Pulung, Jalan Raya Madiun 45 Grupit Jenangan Ponorogo, Jalan Batoro Katong 56 Ponorogo, Jalan Raya Badekan Wonogiri Badekan, Jalan Jenderal Sudirman 58 Balong, Jalan Sunan Kumbul 25 Sawu, Jalan Raya Pacitan 11 Laung, Jalan Jenderal Sudirman 76 Genengan Kawedanan Magetan, Jalan Raya Mauspati Magetan 149 Mauspati Magetan, Jalan Kampak Munjungan Bendo Agung Trenggalek, Jalan Raya Ponorogo Magetan, Danyang Sukosari Ponorogo, Jalan Raya Panean Magetan, Jalan Raya Trenggalek Tulungagung Pogalan Tulungagung. Seluruh produk Bank Rasuna didukung oleh OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan. Syarat dan ketentuan berlaku. Maju bersama kami, Bank Rasuna. Lek, mesen teh ya. Dan teh, mak Purwana tak ngopi bang. Aduh Lek, engkau tak ngopi, sakit emah polana. Mun sakit emah, obati soman bayi bang. Engkau ya tak ngopi bang. Keng mau temu dore tengki komat, beres ka soman. Mana cu soman mana no. Jano darah tinggi, cukup yenomi soman kiapa. Mun sakit lain apa bisa Lek? Coba bayi bang, beri soman. Jano manfaat soman apa jadi Lek? Kita tahu ya, soman arwah banyak khasiat tabang. Herbal soman terbuat dari 39 bahan alam berkhasiat seperti manggis, mengkudu, pepaya, kacang merah, sawi putih, bayam, jintan hitam, kayu manis, pasak bumi, bawang putih, dan masih banyak lainnya. Soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat karena mampu membantu regenerasi sel tubuh, memperbaiki metabolisme, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Soman membantu mempercepat pemulihan berbagai keluhan penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, dan penyakit lainnya. Soman telah teruji klinis di Universitas Gajah Mada dan Laboratorium Saraswati. Soman jauh lebih baik. Pak iki kok wis wayang garap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye ku solusine, Pak? Yo cuma piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman, lan liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio.
Rasi 90,6 FM memainkan tembang terbaik di Magetan. Baik Sobat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng bersama PLT Kepala Dinas PUPR ada Pak Mohtar dan juga Kabid SDA ada Pak Yuli Kak Iswahyudi ya. Baik, kita lanjut lagi ngobrolnya ya Pak ya. Iya Mbak Karin, monggo tentang silakan. Tadi adalah pembangunan embung yang ada di Desa Ringenagung seperti itu ya. Nah, ini rencananya untuk program unggulan di tahun 2021 ini selain embung Ringin Agung. Nah, ini ada apa lagi ini Pak? Ya, jadi khusus bidang sumber daya air, tugas utama kami adalah menyiapkan air yang dibutuhkan oleh para petani. Kemudian sarana dan prasarananya berupa jaringan irigasi. Air itu bisa didapatkan dari air baku, embung, misalkan dari kali, kemudian juga bisa dari sumur. Jadi kita bisa ngebor air tanah yang itu ya, dari dalam tanah tadi yang kita recas fungsinya untuk embung itu tadi, untuk recas air itu bisa dari sumur, bisa dari kali, bisa dari bentuk, bisa dari embung ya Pak Yuli ya, untuk memenuhi kebutuhan para air dari para petani. Karena kebutuhan air para petani ini setelah kita hitung kurang lebih dalam 1 tahun Magetan ini ada defisit berapa Pak Yudi? 90 juta meter kubik dalam 1 tahun. Nah 90 juta ini kalau sekarang kita berpikir global saja, sarangan itu hanya muat sekitar 3 juta meter kubik. Kalau kita defisitnya 90 juta berarti berapa kali telaga sarangan yang kita butuhkan? 30. Nah. 30 telaga. Oke, 30 ya. Padahal telaga sarangan cuma ada 1. Itu ada 1. Padahal untuk membangun seperti telaga sarangan, membangun seperti bendungan Gonggang, itu biayanya tidak kurang dari 250 miliar ya. Ya, kalau 250 miliar kali 30 berapa yang dibutuhkan untuk mencukupi defisit air yang ada di Magetan. Makanya tadi kami sampaikan sinergi antara masyarakat dan pemerintah ini benar-benar akan kita bangun. Contohnya masyarakat desa-desa menyiapkan lahannya, kami yang membangun fisiknya, sehingga walaupun kecil mungkin embung Ringin Agung ini kapasitasnya baru 40.000 meter kubik. 40.000. Nah dari 9 embung nanti kapasitasnya kurang lebih hanya 128.000 meter kubik. Tahun 2021 ada 9 yang kita lanjutkan ini kapasitasnya kurang lebih 128.000 meter kubik. Padahal defisit kita 95 juta. Jadi begitu banyaknya defisit air yang harus kita cukupi. Maka prioritas pembangunan di 2021 dan yang akan datang ini tentu mengatasi defisit air yang ada seperti itu dengan bangun embung, dengan sumur, dengan bangun jaringan irigasi seperti itu. Gitu Mbak Adrin. Mungkin itu penyebabnya yang menyebabkan air sering mati ya Pak. Nah air ini dingin, air ini dingin, tapi kalau sudah kebutuhan air ini mendesak jadi panas. Nah perselisihan di masyarakat ini begitu banyak terjadi karena berebut tentang air. Kalau musim hujan bingung kelebihan air, kalau musim kemarau bingung kekurangan air. Nah maka bagaimana musim hujan ini air bisa dipanen agar musim kemarau kita tidak terlalu bingung untuk membutuhkan air. Salah satunya membuat embung itu tadi ya Pak. Jadi buat air hujan nanti bisa ditampung di dalam embung itu. Tidak kalah pentingnya rehabilitasi, penghijauan dan sebagainya. Dan tentu ini tidak bisa hanya bidang SDA dengan PU sendiri untuk membangun ini, melibatkan stakeholder yang lain, misalkan lingkungan hidup, misalkan dinas yang lain yang harus mereboisasi kehutanan dan seterusnya. Perilaku masyarakat, jangan menebang pohon sembarangan. Terus buang sampah sembarangan itu paling sering. Nah itu yang paling sering. Gitu. Terus baik untuk Pak Yuli ini ya. Tadi kan pembangunan sumur air dalam yang ada di jalur irigasi ya, bukan jaringan irigasi. Oh, jaringan irigasi ya. Jaringan irigasi ada di desa mana Pak tadi Pak? Kita tahun 2021 ini ada rencana untuk pembangunan sumur air tanah dalam di jaringan irigasi Jejeruk. Jadi Jejeruk ini kita ambil dengan nama dam yang ada di dam Jejeruk itu. Dam Jejeruk. Jadi dam Jejeruk itu kalau kita melihat pola aliran salurannya dari primer itu ada yang mengarah ke Maospati, Sukomoro Maospati, dan ada yang mengarah ke wilayah
Goranggaring atau Kawedanan. Jadi nanti 2 lokasi kita arahkan mungkin di wilayah DI Jejeruk yang mengarah ke Maspati, 1 lokasi masuk di wilayah Goranggaring. Ya, jadi sumur ini seperti yang disampaikan oleh Pak Mukhtar tadi memang digunakan untuk menyuplai kebutuhan air untuk petani. Jadi Sarangan itu pola alirnya mensuplai air ke Dam Jejeruk. Nah, Dam Jejeruk itu dulu dibangun oleh Belanda, memang disetting untuk mengairi sampai wilayah Maspati, tapi nyatanya dari tahun ke tahun keberadaan air semakin habis, nggak nyampe tempat. Iya sudah. Maspati kejauhan Pak. Iya kejauhan. Makanya dari lokasi-lokasi yang wilayah hilir yang tidak kebagian air dari Dam Jejeruk ini, dari dinas mensuplai pakai sumur air tanah dalam. Jadi biar petani tetap bisa tanam 1 tahun 3 kali. Karena petani sini sangat tergantung. Kalau hanya musim hujan aja, waktu kurang lebih sekitar 7 bulanan emang nganggur. Jadi betul. Nanti paling tidak bisa 3 kali panen. Yang dulunya mungkin karena ketergantungan air permukaan ya istilahnya, kalau dari Dam Jejeruk itu sangat tinggi dari permukaan. Dengan adanya sumur ini paling tidak dia sudah bisa mengandalkan seandainya tidak kebagian air pun bisa disuplai dari sumur air tanah dalam. Jadi itu. Oh iya, baik. Selain yang ada di Dam Jejeruk ini, mana lagi ini Pak yang akan dibangun untuk sumur air ini? Karena keterbatasan anggaran seperti yang disampaikan Pak Mukhtar tadi. Iya. Ya, jadi di PU ada pengurangan anggaran sampai lebih dari 50%. 50% dari tahun sebelumnya. Jadi kita tahun 2021 hanya 3 titik yang kita bangun sumurnya dari yang sudah terbangun sekitar 95 titik milik kabupaten. Mulai tahun 2002 kita membangun sumur air tanah dalam untuk kepentingan petani, sampai 2020 ini sudah ada 95 titik, nanti tambah 3 ada 98 titik. Ada 98 titik. Di samping miliknya pusat, dari pusat juga ada 110 titik. Itu. Iya. Untuk sumur air dalam. Untuk sumur ini yang tadinya untuk petani ya, masyarakat untuk masyarakat khususnya para petani untuk irigasi seperti itu ya Pak ya. Ya betul. Selain itu selain untuk irigasi Pak, ini mungkin ini beda ya sama yang untuk air pump itu beda ya? Beda. Walaupun kalau sumur itu sebenarnya bisa digunakan untuk bahan baku air PDAM, karena beberapa waktu yang lalu jikalau PDAM memang membutuhkan suplai pada saat musim kemarau, perlu bantuan dari sumur-sumur petani, kita memberikan kelonggaran ke kelompok tani untuk bisa difasilitasi. Silakan menghubungi kelompok tani yang mengelola sumur itu, karena aturan dari undang-undang yang pertama malah justru untuk air minum. Oh gitu. Ya. Itu yang utama, prioritas utama. Jadi pendaya gunaan itu nomor 2 atau nomor 3 setelah air minum terpenuhi. Oh gitu. Ya baik. Mungkin buat sahabat Terasi yang ada di rumah, monggo yang pengen tanya-tanya dengan Pak Mukhtar dan Pak Yuli ya, silakan lewat teleponnya 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 081130200906. Dan gak lupa yang pengen tanya-tanya lewat Facebook juga bisa, karena acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan. Dan nanti kita lanjut lagi ya Pak ya untuk ngobrol-ngobrol. Kita break dulu sebentar. Buat sahabat Terasi tetap stay tune terus di 90,6 FM. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Awang tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to, Di? Sing error iki. Yo mripate sampean kuwi to Kang. Wong tulisan HP ya gowenah, kaya ngene kok ora iso maca. Iya, Di. Pancen mripatku ki wis suwi lara, Di. Nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di Kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemak. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Sebelum
saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter. Dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Aduh, awak rasanya gelinggingan terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, nggak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat
kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan. Kurang lebih 500 meter, lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Sembilan puluh koma 6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM memainkan temuan terbaik di Magetan. Baik sahabat Rasi, masih stay tune di 90,6 FM. Pastinya di acara ngobrol bareng dengan Dinas PUPR. Ada Pak Muhtar dan juga Pak Yuli sebagai Kabid SDA ya. Baik, mungkin sahabat Rasi yang ada di rumah yang ingin tanya-tanya monggo, masih ditunggu sama Karin ya. Dan nanti sampai jam 11 siang pastinya ya. Oke, kita lanjut lagi ya Pak Yuli, Pak Muhtar. Iya, membahas tentang embung yang ada di Desa Ringenagung. Nah, sebelumnya ini yang dibangun embung itu kan yang terletak di desa-desa seperti Embung Pendem, seperti itu ya Pak ya. Nah, ini untuk daerah kota kan dibangun di Embung Ringenagung seperti itu. Nah, ini kenapa yang diprioritaskan di Desa Ringenagung ini Pak? Monggo silakan. Ya, ini para pemirsa di rumah Mbak Katrin. Kenapa tahun 2021 ini Embung Ringenagung yang menjadi prioritas kami untuk kami selesaikan. Seperti diketahui oleh masyarakat bahwa di Jalan Tamrin, Kalinggandong kemarin kan longsor sudah beberapa tahun. Kita belum bisa nangani, dan tapi alhamdulillah tahun ini kami berkoordinasi dengan Bengawan Solo sudah dilakukan perencanaan dan akan dilaksanakan penanganan Jalan Tamrin itu melalui dana pusat dari bencana ya Pak Yuli ya, dari bencana alam, kurang lebih ada 10 miliar nanti penanganan untuk beberapa tempat. Tapi itu uang semua Pak. Uang semua ya, makanya membangun itu perlu biaya yang besar sehingga kita harus hati-hati dalam menerapkan. Nah, karena longsor kemudian air yang dari atas Ringenagung itu dulu dibuang di Kalinggandong. Karena longsor tidak lagi bisa dibuang di Kalinggandong, ditutup oleh masyarakat, dan akhirnya air itu mengalir ke Jalan Imam Bonjol sampai ke Kemasan, sampai belakang Pendopo Surya Graha, yang berakibat Jalan Imam Bonjol Kemasan itu jadi banjir. Nah, untuk mengurangi banjir itu sambil menunggu pembangunan Kalinggandong, Jalan Tamrin, Talot itu, kita akan kendalikan air itu melalui pembangunan Embung Ringenagung, sehingga nanti airnya bisa disudet ini ditampung dulu ditampung dulu di Embung Ringenagung. Itu makanya kenapa Ringenagung menjadi prioritas kami di tahun 2021 sebagai pengendali banjir sekaligus sebagai cadangan air yang kita inginkan untuk kebutuhan para petani nanti. Itu Mbak Karin ya. Itu untuk kenapa yang diprioritaskan di Desa Ringenagung. Ya, ada multifungsi pengendali banjir dan juga penampungan air. Air. Baik. Nah, ini udah ada yang tanya ini di via SMS di 081130200906. Dari nomor aja 970. Selamat siang Pak, mau tanya
kenapa ya sekarang daerah Magetan itu sering banjir. Contohnya kemarin di dekat SMP 4 Magetan sama di Sukomoro juga banjir. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik. Nanti biar juga Pak Yuli bisa menambahkan. Iya, monggo. Di Samsat terutama ya, di jalan kemasan jalan apa Pak Yuli? Sukawati. Sukawati. Kemarin banjir sampai lompat ke median jalan. Nah, dari Sukawati itu air datang dari catchment areanya. Catchment area itu tak ada hujannya. Tak ada hujannya, areanya mulai dari Terung. Dari Terung, terus kemudian Serogo, Kebaran, sampai ke Samsat. Terung ini dulu sawah, sekarang jadi permukiman. Sehingga run off, air hujan ini tidak meresap lagi, akhirnya lari ke bawah. Ya, terus si Serogo saja sudah banjir. Serogo dibuang ke bawah ke Kebaran. Kebaran tambah banjir. Maka kita punya program di Terung ini ada di 2020 kemarin ada pembangunan embung. Di 2021 kita lanjutkan di Terung ini juga pembangunan embung sebagai juga pengendali banjir nanti. Oh, berarti nanti di Terung bakalan dibuat embung juga. Embung ya sudah dimulai, sudah dimulai ya. Ini dilanjutkan di tahun 2021. Oh, gitu. Nah, juga di Kebaran itu nanti ada tanah bengkok yang juga akan sedang distudi. Studi untuk pembuatan embung dalam rangka juga pengendalian banjir. Nah, kenapa kok sekarang sering terjadi banjir gitu. Alih fungsi lahan ini menjadi penyebab. Kalau dulu sawah airnya bisa meresap ke tanah. Sekarang sawahnya jadi lahannya jadi hijau. Kalau hijaunya dulu padi, sekarang hijaunya genteng. Nah, ini alih fungsi ini sehingga run off air yang ke bawah ini di permukaan ini semakin besar seperti itu. Nah, tentu ini perlu pemikiran yang komprehensif. Tidak bisa kita mengatasi masalah itu sepotong-sepotong. Kita atasi di sini, ternyata di sini selesai, tapi di sana, yang lain kita tidak mengatasi masalah, tapi akhirnya malah memindahkan masalah saja. Kemarin kenapa di Sukomoro juga banjir? Saya ke sana, saya di lokasi banjirnya di Sukomoro ada sebagian yang memang gorong-gorongnya tersumbat. Oh, seperti itu. Iya, tersumbat. Tersumbat apa itu, Pak? Sampah. Ya, kadang ada kasur, kadang ada pohon dan sebagainya. Dan hari ini sudah kita kerjakan, kita perbaiki, alat-alat kami sudah di sana. Ada juga sebagian memang salurannya ada penyempitan. Contohnya di perempatan Sukomoro ke utara. Ini salurannya ada penyempitan. Di kanan kiri sudah ada pondasi rumah. Sehingga ya kalau melebarkan berarti harus melebarkan pondasi rumah. Nah, itu konsekuensinya kalau kita mengatasi banjir seperti itu. Jadi penyempitan saluran, kemudian catchment area yang sudah beralih fungsi, akhirnya mengakibatkan banjir seperti itu, Mbak Adrin. Ya. Jadi penyebabnya mungkin itu ya. Ya, Pak Yuli barangkali bisa menambahkan, monggo. Jadi yang sudah disampaikan Pak Mukhtar tadi betul, saya tambahi terkait dengan regulasi sepadan saluran atau sungai. Jadi kalaupun memang harus membangun di sepanjang saluran atau sungai, itu memang ada aturannya, tidak bisa langsung dipepetkan atau digandeng dengan saluran. Nah, ini yang terkadang masyarakat sertifikatnya di situ, tapi tolong dipahami. Jadi ada sepadan itu gunanya salah satunya digunakan untuk memberikan ruang apabila air melimpas lebih dari kapasitas saluran yang ada. Jadi memang penataan terkait dengan limpasan air ini harus kita mulai dari wilayah hulu. Jadi wilayah atas tadi sudah disampaikan oleh Pak Mukhtar, kita bangun embung-embung, baru nanti mulai menurut ke bawah. Terkait dengan sampah-sampah, nah ini juga penyadaran dari masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ya sekarang kalau dulu mungkin kecil-kecil, ya sekarang kasur, lemari juga, Pak. Itu juga dimasukkan ke sungai. Jadi teman-teman kita yang di lapangan yang setiap hari membersihkan saluran ini juga kewalahan karena ada kalanya juga harus dilakukan secara manual, tidak bisa semua lokasi dilakukan dengan menggunakan alat berat. Jadi kalau sudah masuk ke sungai itu kan juga susah. Kita masuk ke Kali Gandong aja bawa diri kita sendiri sudah sulit. Betul. Apalagi dengan membawa peralatan. Jadi memang kita
harus semuanya, tidak hanya dinas untuk penanggulangan banjir ini, mengurangi lah paling tidak. Jadi yang dulunya mungkin tidak banjir, coba nanti kita kurangi, karena semakin hari semakin gede juga debitnya, karena semakin banyak area yang ditutup untuk permukiman. Gitu. Emang sekarang ini sering banget loh Pak ya untuk tahun ini ya, mungkin untuk musim hujan tahun ini sebelumnya kan mungkin nggak segede ini banjirnya seperti itu. Tahun 2021 ini memang dari perakiraan BMKG lebih basah. Intensitas hujannya lebih basah, jadi intensitas hujannya lebih sering dan tinggi. Nah ini yang kita harus waspada bersama. Beda dengan tahun 2019 atau 20 kemarin. 19 malah cenderung kering, sampai terjadi kemarau panjang. 20 sudah normal. Nah 21 ini Magetan masuk ke itu tadi La Nina, jadi masuk ke basah sifatnya. Tapi kita tetap dari Dinas PUPR tetap berpikir solusi bagaimana ke depan, Mbak Karin dan para pendengar semuanya. Kita akan membuat nanti kita rencanakan sudetan dari atas. Tadi dari hulu kita kurangi air, kita sudet ke kali, kita kurangi kali, sehingga di arah hilir ini nanti seperti Samsat itu bisa berkurang airnya. Gitu. Itu jadi, yang akan kita lakukan nanti. Kasihan juga Pak, kemarin kan ada yang video-video yang di mana Selosari juga banjir. Saya juga di lokasi waktu banjir. Ya jalannya ikut ke sapu air seperti itu ya. Jadi ini bukan tanggung jawab Dinas PUPR saja ya, tapi juga tanggung jawab bersama masyarakat juga. Itu tadi ya disampaikan Pak Yuli ada yang buang kasur, lemari. Mending itu diapakan itu Pak untuk sampah-sampah yang besar seperti itu? Biasanya kalau kita terlalu banyak, kita kerjasama dengan LH untuk mengangkut sampah-sampah tadi dibuang ke TPA. Tapi kalau hanya skupnya kecil, biasanya teman-teman dibakar. Gitu. Karena lahan kanan kiri juga miliknya warga, dia juga nggak mau dititipi sampah. Nah itu tadi mungkin untuk sampah-sampah yang dalam jumlah besar seperti tadi lemari, kasur seperti itu, mungkin bisa minta tolong Dinas LH seperti itu ya Pak ya. Baik, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Ini ada pesan-pesan berikut dulu yang bakal Karin hadirkan ya. Tetap stay tune terus di 90,6 FM. Begitu banyak cerita. Hai Sobat Rasi, mau NSP di HP kamu pakai tembang-tembang keren kekinian? Yuk aktifkan NSP Hitlist Radio Rasi FM Magetan. Kamu bisa pilih tembang sesuka kamu. Ada tembang Lati, Menghapus Jejakmu, Engkau bukanlah segala, Gemintang Hatiku, Meski Mentari, Luka Yang Kurindu, Cinta punya batas, tak harus saling perang, dan masih banyak yang lainnya. Caranya gampang, tinggal ketik bintang 121 bintang 906 pagar. Lalu pilih tembang favorit kamu. Tarifnya hanya Rp3.850 saja dan aktif selama 7 hari. Ini kan keramiknya masih kurang. Belum nanti untuk kamar belakang juga. Piye Jal? Hehe, kurang ya beli lagi toh ya. Lah emang itu kurangnya masih banyak kok. Iya ya. Iya kan? Ya udah, kita ke spesialis keramik dan granit Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko aja yuk. Toko bangunan mana ada jam segini masih buka? Eits, jangan salah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko kan buka sampai jam 9 malam. Loh, iya toh? Iya ayah. Hayu, mumpung masih banyak promo, harga boleh diadu loh. Pokoknya murah dan berkualitas nomor 1. Granit KW1 cuma 85.000 loh. Beleza diskon 40%. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus gratis 1 kardus. Wah, ibu tambah pinter ya. Ih, ayah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan terlengkap, murah, serta berkualitas. Dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan.
Produk unggulan di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan, diantaranya spesialis keramik dan granit, sanitari, dan segala macam bahan bangunan. Full promo dari Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Promo granit KW1 hanya Rp85.000. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower. Beli 10 kardus bonus 1 kardus. Dan masih banyak lagi diskon serta promo produk lainnya. Ayo belanja dan buktikan sekarang juga kebutuhan segala macam bahan bangunan rumah Anda hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan, Jalan Raya Panean Cepoko Magetan. Telepon 081 556 501 022 atau WA di 0857 3518 4002. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik untuk rumah Anda. Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu nggak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Sembilan puluh koma 6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM memainkan teman terbaik di Magetan. Nah, baik Sobat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng dengan Dinas PUPR bersama Pak Mokhtar dan juga Pak Yuli ya, dengan tema kita untuk hari ini tadi yaitu pembangunan embung tahun 2021. Baik, Pak Mokhtar dan juga Pak Yuli, ini karena di sesi terakhir ya kita ya, nggak terasa banget. Udah hampir satu jam ya. Iya, hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol seperti itu. Tadi kan kita sudah ngobrolin tentang embung yang ada di Ringin Agung, terus ngobrolin juga tentang jaringan irigasi yang ada di Desa Jejeruk. Banjir. Terus banjir juga yang ditanyakan sama nomor tadi ya, nomor berapa lupa tadi ya. Nah, ini sudah ada yang SMS lagi ini Pak. Ya, singkat aja nanti. Langsung aja ya. Saran saja, ngasih saran ini. Pembangunan apa saja termasuk irigasi hendaknya bulan 11 akhir sudah selesai agar tidak terjadi banjir seperti depan pasar sayur. Ingat saya dulu tahun 1985 ke bawah pembangunan bulan akhir 11 sudah tidak ada pembangunan seperti itu.
Ya, memang beda tahun anggarannya. Kalau sekarang ini mulainya Januari, kalau dulu April ya? Iya, April. Memang beda. Jadi dengan beda sistem itu kemudian jadinya berbeda. Tapi memang tahun 2021 ini Dinas PU akan segera memulai pekerjaan. Kami berharap bulan April semua sudah mulai pekerjaan, sehingga kalau pekerjaan dilaksanakan nanti 4 bulan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, pekerjaan sudah selesai. Sudah selesai. Gitu. Kenapa? Ini karena kaitannya dengan COVID-19 ini, kaitan dengan recovery ekonomi. Pak Presiden sudah mengatakan uang harus segera beredar di masyarakat, sehingga nanti masyarakat bisa bekerja, warung-warung bisa segera ramai, pembangunan bisa segera dinikmati. Ini program dari Dinas PU. Tahun 2021 pekerjaan akan segera dimulai, dan kita sekarang sudah memulai persiapan itu. Iya, gitu. Baik. Buat nomor 1366 ya sudah dijawab sama Pak Muhtar. Dan ini kan di masa pandemi ya, Pak. Gimana bedanya bekerja sebelum di masa pandemi sama pandemi sekarang ini, Pak? Bedanya gimana itu? Dalam hal melayani masyarakat, kita harus tetap berjuang bagaimana masyarakat harus tetap bisa terlayani dengan baik. Nah, masyarakat sekarang ini membutuhkan kehadiran pemerintah. Kalau dulu masyarakat bisa hidup dengan sendirinya, bebas mencari nafkah segala macam, sekarang ini masyarakat harus bisa hadir lebih intens kepada masyarakat. Jadi kami menyadari sebagai pelayan masyarakat harus melayaninya sebaik-baiknya walaupun masa pandemi. Iya, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati, kita layani dengan hati. Di akhir tahun kemarin, tahun 2020 kemarin juga di PU ada 10 orang yang positif yang harus diisolasi, tetapi kami semua staf harus kami rapid, kemudian karena harus melayani masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, dan alhamdulillah bisa selesai semua 100%. Iya, baik, mungkin Pak Yuli ingin menambahkan, silakan. Kalau yang terkait dengan anggaran itu memang kebetulan tahun 2020 memang ada beberapa anggaran yang dari pusat turunnya itu belakangan, bulan November. Belakangan, jadi bulan November baru jadi turunnya baru November. Belakangan akhirnya ya kita menyelesaikan ya molor juga. Ya. Tapi selesai jadi di akhir tahun. Jadi senyambang masih dalam 1 tahun anggaran kita bisa memproses ya selesai. Nah, karena dari beberapa anggaran yang turun yang disampaikan Pak Muhtar tadi, induk memang kita bisa mulai awal, tapi biasanya di PAPB, di PAK itu ada tambahan-tambahan yang mendadak juga. Itu ada anggaran tambahan dari pusat yang sifatnya untuk recovery ekonomi. Nah, itu mau tidak mau harus kita laksanakan karena recovery ekonomi juga itu. Cinoro Jawane mbuh piye carane pokok kudu dilakoni. Iya. Kemudian kami berpikir karena ini benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat ya, mau tidak mau dengan usaha seperti apapun kami siang malam bekerja, kemudian masyarakat bisa ekonominya bisa berjalan. Iya, semangat terus nggih Pak ya. Semoga sehat selalu. Amin. Baik, ini sebelum Karin tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Muhtar dan juga Pak Yuli untuk masyarakat yang ada di Magetan. Monggo, silakan. Baik, kami dari Dinas PUPR Kabupaten Magetan pertama menyampaikan terima kasih, khususnya hari ini kita membahas tentang embung, atas partisipasi semua masyarakat, khususnya para kepala desa yang sudah bekerja sama dengan kami menyiapkan lahan, bersinergi dengan pemerintah untuk pembangunan embung-embung ini. Kemudian dukungan moralnya juga terima kasih. Selanjutnya bagi desa-desa yang menginginkan untuk desa-desanya dibangun embung, nanti bisa seperti desa yang lain menyiapkan lahan dan kami programkan untuk membangun embung, sehingga nanti kebutuhan air di desa-desa ini nanti bisa defisitnya bisa sedikit demi sedikit, tahun demi tahun nanti bisa berkurang. Ini terima kasih dan mohon maaf defisit yang kami sampaikan di awal tadi masih sekian banyak dan memerlukan anggaran yang sekian banyak, sekian waktu, nanti baru bisa defisit itu kita kurangi dikit demi dikit, tahun demi tahun. Itu Pak. Monggo Pak Yuli yang ingin disampaikan. Iya, dari bidang SDA mungkin terkait dengan sumber daya air, dari kita berpesan kita mulai dari diri kita sendiri terkait dengan kelestarian air, menjaga air, berkaitan dengan simpanan air, juga kebersihan dari lingkungan untuk air kita, baik untuk irigasi maupun air bersih. Jadi jangan membuang sampah sembarangan, walaupun mungkin tidak terdampak di lingkungan kita, pasti akan terdampak di daerah lain yang mungkin barangkali bisa berpotensi lebih besar
besar. Nah ini yang tolong dipahami. Kita minta bantuan dari masyarakat semua untuk agar lebih baik lah terkait dengan pengelolaan air di wilayah Magetan. Terutama tadi jangan buang pampers di sungai ya Pak ya. Baik, terima kasih buat Pak Mukhtar sebagai PLT Kepala Dinas PUPR yang sudah hadir untuk kesempatan siang kali, dan juga terima kasih juga buat Pak Yuli ya sama-sama sebagai Kabid SDA ya. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa kembali ya di lain kesempatan. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih para pemirsa, mohon maaf atas segala kekurangannya. Para pendengar. Iya, sahabat Rasi. Sahabat Rasi ya. Iya. Baik sahabat Rasi, kita tuntaskan kebersamaan acara ngobrol bareng untuk kesempatan pagi kali ini. Dan dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin pamit beserta Pak Mukhtar dan juga Pak Yuli dari Dinas PUPR. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gak terasa ya. Baru saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan tebang terbaik di Magetan. Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda.